Baik teman-teman, kita lanjut di nomor 2. Soalnya masih terkait dengan torsi. Nah, kali ini kita lihat ada sebuah batang panjangnya 2 meter. Kalau di soal nomor 1 tadi, di satu batang hanya diberikan satu gaya. Di sini ada 2 gaya yang bekerja, yaitu F1 dan F2. Di soal diminta kembali tentukan besar dan arahnya, ya, berapa besar torsi dan arah torsinya yang bekerja pada batang ini jika dikenakan 2 buah gaya. Ya, prinsip dasarnya sama, ya. Torsi karena ini ada 2, maka ada penjumlahannya. Nah, sigma torsi sama dengan ya torsi 1 ditambah torsi 2. Prinsip dasar seperti itu. Ya, dasar seperti itu karena ada 2 torsi. Nah, cara menghitungnya boleh dihitung satu-satu. Torsi 1 berapa, torsi 2 berapa, kemudian jumlahkan, ya. Atau mau dibuat langsung juga silahkan, sebagaimana nanti yang akan coba saya sampaikan, saya share ke teman-teman. Kita coba langsung ya untuk menghitungnya, ya, bebas caranya. Kita langsungkan ya. Ya, saya tulis ulang. Sigma torsi adalah torsi 1. Kita tahu torsi adalah F dikali L. Berarti F dikali L dulu. Kita tulis dulu seperti ini boleh. Nah, karena ini yang pertama F1 L1 ditambah sama torsi 2 berarti F2 L2. Nah, sekarang kita identifikasi. Kita lihat lagi. Ya, nih. Ya, F1 berarti ini L1. Ya, F1 sana, L1 nya ini. Nah, ini L1. Kita lihat kembali di sini. F1-nya tidak tegak lurus dengan lengan gaya. Porosnya ada di O dalam soal. Maka yang kita lakukan adalah lagi-lagi melakukan refleksi, direfleksikan ini, ya, terhadap tegak lurus terhadap L-nya. Nah, berarti ini yang dipakai gayanya. Ya. Ya, sama. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Karena di sini tegak lurus sama dengan di sini ya, prinsip dasarnya ya, dia berhadapan dengan sudut, maka besarannya adalah di sini yang di sini yang kita pakai adalah nilai F1 sinus theta. Ya, F1 sinus theta dikali L. Maka persamaan di sini boleh kita ganti menjadi F1 sinus theta dikalikan dengan L1 ditambah torsi 2. Kita lihat F2 sudah tegak lurus dengan ini L2 nya ya. Kita lihat tegak lurus di sini, maka langsung kita tuliskan F2 L2. Kita masukkan nilai-nilainya. F1 nilainya 10, sinus dari 30 derajat nilainya setengah. Ini setengah. L1 nya nilainya 2. Ya. Nah, sebelum berlanjut kita perlu perhatikan juga yang namanya torsi itu juga termasuk adalah besaran vektor, besaran yang memiliki arah. Kalau kita lihat di sini ya, F1, kalau kita taruh poros kita di sini, kita pegang tangan kita di sini, ada gaya ke sana, ke atas ya, yang dipakai gaya ke atas yang dihitung. Maka kalau kita teruskan, maka yang terjadi putarannya seperti ini, ya, atau counterclockwise, atau berlawanan arah jarum jam. Nah, bagaimana dengan torsi 2? Kita lihat torsi 2, kalau kita poros di sini, gayanya ke arah bawah. Nah, dia searah jarum jam, ya, clockwise. Jadi sama tidak arahnya? Tidak sama, ya kan? Arahnya tidak sama.
yang satu berlawanan jarum jam, ini torsi 1, yang torsi 2 searah jarum jam. Sehingga dalam penulisannya pun meskipun ini dijumlah, maka salah satu arah torsinya harus dibuat negatif, ya. Negatif itu sekali lagi prinsip dasarnya bahwa negatif di sini bukan hutang, tapi ini menunjukkan arah yang berbeda. Nah, saya asumsikan di sini positif yang negatif yang mana? Bebas. Pada dasarnya bebas. Yang penting kita istiqomah, konsisten. Mana arahnya? Saya biasa membuatnya seperti arah sudut di matematika, di mana kalau dia berlawanan jarum jam positif, searah jarum jam negatif. Kamu boleh berbeda, searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. Prinsip dasarnya harus istiqomah, dan nanti di bawah dinarasikan, dideskripsikan arahnya dengan kalimat, sehingga nanti siapapun yang mengoreksi, entah guru, entah kalian mungkin di kampus, nanti jelas arahnya di mana. Jadi ini ya, ini saya torsi 1 saya anggap positif, sehingga torsi 2 karena berlawanan arah harus negatif. Sekali lagi, bebas menentukan arahnya. Prinsip dasarnya yang mana positif mana negatif bebas, yang pada prinsipnya berbeda arah harus beda tanda. Ini saya buat negatif, ya. F2 nya jadi di sini saya tulis min 20 dikali 1 ya, dikali 1. Sehingga kalau kita hitung, kita akan dapatkan ini bisa kita sederhanakan karena nilainya 1, nilainya menjadi 10 min 20. Hasilnya adalah min 20 Newton meter. Ingat tadi tanda minus di sini, ya, di sini berarti dia searah jarum jam. Maka boleh juga ditulis nilainya jadi positif 20 Newton meter. Misalkan kalian inginkan arah dengan keterangan searah jarum jam, ya. Boleh seperti ini. Selesai untuk soal nomor 2. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan via WA. Sampai ketemu untuk pembahasan soal nomor 3. Dadah.